Saudara, kami ulang kembali berita-berita di sekitar Semarang pilihan kami hari ini. Tersentuh dengan permintaan bocah penderita tumor yang ingin menjadi polwan, Kapolri menjemput bocah Sinta dengan helikopter dan diterbangkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Kasus kematian pasien COVID-19 meningkat, pemulasaraan jenazah suspek dan pasien COVID-19 di Karanganyar mencapai 34 jenazah dalam 3 pekan. Di tangan seorang perajin di Boyolali, kulit ikan pari diolah menjadi aneka tas dan dompet kulit cantik sehingga menembus pasar mancanegara. Hujan deras disertai angin kencang merusak puluhan rumah di desa Bolo Pleret, Cuiring, Klaten Minggu sore. Berdasarkan video amatir warga, angin menghempaskan bagian atap rumah sehingga berterbangan. Dampaknya gendengnya kabur. Warga sempat takut nggak tadi? Ya takut semua. Gimana mas? Ya pada lari keluar. Saat kejadian itu mas baru di dalam rumah Di atau dalam. dengar suara gimana mas? Dengar suara, saya kira gempa mas. Terus keluar angin. Kepala Desa Bolo Pleret, Catur Joko menyatakan total ada 35 rumah warga yang rusak. Bahkan salah satu rumah rusak berat karena tertimpa 6 pohon tumbang. Ada 35 nanti yang kena genteng ngabur dan asbes dan sebagainya. Gitu. Kerugian pak? Kerugian dikasih kurang lebih, kalau pas rumah ini yang mewah kurang lebih 20-an juta mungkin. Warga bergotong royong memperbaiki rumah dan mengevakuasi pohon tumbang. Di Kabupaten Boyolali, hujan deras disertai angin kencang menumbangkan 3 tiang listrik dan belasan pohon di desa Candigatak, Kecamatan Cepogo, Minggu petang. Akibatnya aliran listrik ke seluruh desa mati total. Petugas BPBD gabungan bersama warga mengevakuasi pohon tumbang dan tiang listrik yang melintang di tengah jalan. Arus lalu lintas dialihkan ke jalan lainnya. Jadi kan posisinya wet itu ambruke rene kabeh. Pojok kabeh. Jadi jalan. Nah, satu arah angin tok gitu loh. Entah puting beliung atau apa kurang paham. Ya, ini akibatnya. Pohon pada tumbang sampai kena kabel yang listrik sampai 3-4 yang satu miring di sana. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Sementara hujan lebat yang mengguyur Kabupaten Pati menyebabkan banjir di Desa Ketitang, Sewan, Batangan, Minggu sore. Sebuah pabrik pengolahan ayam potong juga ikut terendam sehingga karyawan terpaksa diliburkan. Para karyawan tidak sempat menyelamatkan mesin-mesin sehingga terendam banjir. Banjir disebabkan meluapnya Sungai Kaliombo yang tidak kuat menampung debit air dari gunung. Banjir di Desa Ketitang ini merupakan banjir tahunan. Tapi yang paling parah adalah tahun ini, padahal curah hujan cuma hanya sedikit saja. Alhamdulillah kita kerahkan semua karyawan, hampir 100 orang untuk memindah barang kita yang ada di dalam pabrik. Selain pabrik, banjir juga merendam permukiman warga. Tim Liputan melaporkan dari Kabupaten Klaten, Boyolali, dan Pati. Menyambut Hari Raya Nyepi, umat Hindu di Kabupaten Klaten mengikuti upacara melasti di Umbul Geneng Kebun Arum Klaten Minggu siang. Upacara berlangsung hikmat dengan tetap menerapkan protokol kesehatan ketat. Jumlah umat yang hadir dibatasi hanya 300 orang sesuai arahan tim Satgas COVID-19. Mereka umat yang hadir adalah utusan dari 47 pura di Klaten. Mereka yang hadir pun wajib menggunakan aplikasi QR Code Peduli Lindungi sebelum memasuki lokasi acara untuk memastikan umat yang datang sudah divaksinasi. Melasti merupakan ritual penyucian diri melalui proses mecaru, mendak tirta, dan persembahyangan. Melasti itu rangkaian ritual dari Hari Raya Nyepi.
Perbedaan melasti sekarang dengan yang sebelumnya karena situasi pandemi, sehingga peserta yang bisa hadir di sini dibatasi atau terbatas, hanya diperkenankan 300 umat. Untuk mencegah kerumunan, melasti kali ini tidak disertai upacara kirap. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Di tangan seorang perajin di Kabupaten Boyolali, kulit-kulit ikan pari diolah menjadi tas kulit berkualitas sehingga menembus pasar mancanegara. Sebut saja namanya Wawan Purnomo. Sejak 2008 lalu, ia mulai mengembangkan kerajinan tas dan dompet kulit berbahan kulit ikan pari yang didatangkan dari Jepara. Salah satu tempat pembuatan kerajinan Wawan berada di Desa Sambon, Kecamatan Banyudono, Boyolali. Berbagai tas dan dompet kulit cantik dibuat di sini. Proses pembuatan tas dan kulit dari ikan pari sebenarnya tidak terlalu sulit. Pertama-tama kulit ikan pari disamak dan diwarnai. Selanjutnya, kulit ikan pari yang sudah cantik dibentuk pola dan dijahit sesuai dengan model yang dipesan. Barulah kemudian kulit ikan pari yang sudah berpola itu diolah hingga menjadi berbagai tas dan dompet yang cantik. Untuk pola dari kita bisa kerjakan 7-10 hari, kalau pola baru sekitar 14 hari. Tas berbahan kulit ikan pari tidak hanya dipesan pelanggan domestik, bahkan hingga mancanegara dari Asia hingga Eropa seperti dari Prancis, Belgia, dan Swiss. Pangsa pasar kita dalam dan luar negeri kita pernah kirim ke Jepang, Singapura, Malaysia, Belgia, Swiss, dan Prancis. Kalau untuk dalam negeri kita mulai dari Pulau Sumatera sampai Papua, Kalimantan, dan seluruh Jawa sudah ada pangsa pasar kita. Dengan melihat peluang pasar masih terbuka ini, kita berharap bisa mengembangkan tempat produksi kita serta mengembangkan promosi kita agar jangkauan promosi kita lebih luas. Harga tas dan dompet berbahan kulit ikan pari ini bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp2.000.000. Hasil kerajinan tas dari ikan pari ini pernah dibeli Ibu Negara Iriana Joko Widodo sebagai cenderamata pernikahan putrinya, Kahiyang Ayu. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Boyolali. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Janet Lee mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.